Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-230017. Nah, pada kesempatan ini nih, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul A Comprehensive Study of Data Mining Algorithm for Fraud Detection in Financial Transaction, yang membahas perbandingan berbagai algoritma data mining dan machine learning dalam mendeteksi penipuan pada transaksi keuangan digital. Lalu selanjutnya kita masuk ke latar belakang riset. Nah, pertama ada pertumbuhan pesat transaksi digital di sektor perbankan dan e-commerce meningkatkan risiko fraud. Nah, seiring meningkatnya penggunaan mobile banking, e-wallet, dan e-commerce, volume transaksi keuangan digital meningkat sangat signifikan. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan seperti pencurian kartu kredit, transaksi ilegal, dan account takeover. Semakin banyak transaksi, semakin sulit untuk dilakukan pengawasan manual sehingga risiko fraud juga meningkat secara eksponensial. Lalu, metode deteksi fraud berbasis aturan rule-based sudah tidak efektif menghadapi pola penipuan yang modern. Metode rule-based bekerja dengan aturan statis, misalnya transaksi di atas nominal tertentu dianggap mencurigakan. Namun, penipuan modern bersifat adaptif dan dinamis. Pelaku fraud dapat memecah transaksi menjadi nominal terkecil atau meniru pola transaksi yang normal, sehingga sistem berbasis aturan gagal mendeteksi aktivitas sumber bahaya. Lalu ada data transaksi keuangan bersifat imbalance, di mana data fraud jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi yang normal. Nah, dalam data yang nyata, transaksi fraud biasanya kurang dari 1-5% dari keseluruhan data. Ketidakseimbangan ini menyebabkan model machine learning cenderung memprediksi semua transaksi sebagai normal demi mendapatkan akurasi yang tinggi. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena fraud justru tidak terdeteksi. Selanjutnya ada diperlukan pendekatan data mining dan machine learning untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi fraud. Nah, pendekatan data mining memungkinkan sistem belajar langsung dari pola historis transaksi. Dengan machine learning, model dapat mengidentifikasi pada pola kompleks dan hubungan non-linear yang tidak dapat ditangkap oleh metode konvensional sehingga deteksi fraud menjadi lebih cepat, relatif, dan akurat. Oke, selanjutnya ada teknologi istilah penting. Nah, yang pertama itu ada data mining. Data mining itu adalah proses mengekstraksi pola dan pengetahuan data transaksi keuangan dalam jumlah besar. Dalam konteks jurnal ini, data mining digunakan untuk membedakan transaksi normal dan transaksi fraud berdasarkan pola perilaku pengguna seperti frekuensi transaksi, lokasi, dan juga waktu. Lalu ada machine learning algorithm. Nah, algoritma-algoritma ini digunakan untuk melakukan klasifikasi transaksi. Decision tree mudah dipahami seperti naive Bayes efisien, SVM kuat dalam pemisahan kelas, sementara Random Forest dan XGBoost unggul karena mampu menangani data imbalance dan kompleks melalui teknik ensemble learning. Lalu ada deep learning atau LSTM dan CNN. Nah, deep learning digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang bersifat kompleks dan temporal. LSTM ini mampu menangkap pola urutan transaksi dari waktu ke waktu, sedangkan CNN ini dapat mengekstraksi fitur tersembunyi dari data berdimensi tinggi. Namun, model ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan sulit dijelaskan. Selanjutnya ada evaluation matrix. Nah, akurasi mengukur keseluruhan prediksi benar, tetapi tidak cukup untuk data imbalance. Precision menunjukkan ketepatan prediksi fraud. Recall mengukur kemampuan menangkap fraud. F1 score menyeimbangkan keduanya, dan ROC menilai kemampuan model membedakan transaksi fraud dan normal. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan riset. Nah, ketidakseimbangan data fraud non-fraud versus non-fraud menyebabkan model bias ke transaksi normal. Nah, model itu cenderung memprioritaskan kelas mayoritas. Akibatnya, banyak transaksi fraud yang lolos tanpa terdeteksi meskipun akurasi terlihat tinggi. Lalu ada banyak algoritma memiliki trade-off antara akurasi dan interpretabilitas. Nah, model sederhana seperti decision tree mudah dijelaskan tetapi kurang akurat, sedangkan model kompleks seperti deep learning yang akurat namun sulit dipahami oleh manusia dan regulator. Lalu ada deep learning membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Nah, pelatihan LSTM dan CNN memerlukan GPU, waktu lama,
dan juga biaya yang tinggi, sehingga nggak selalu cocok untuk institusi yang keterbatasan oleh infrastruktur. Lalu belum ada algoritma tunggal yang optimal untuk semua kondisi data transaksi keuangan. Nah, setiap dataset itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga satu algoritma tidak selalu memberikan hasil terbaik di semua situasi. Selanjutnya, kita masuk ke kontribusi riset. Nah, di kontribusi riset ini, utama riset menyediakan studi komparatif menyeluruh antara algoritma klasik, ensemble, dan deep learning. Nah, penelitian ini gak hanya fokus pada satu metode, tetapi membandingkan berbagai pendekatan secara adil menggunakan dataset dan metrik yang sama. Lalu ada menunjukkan keunggulan random forest dan XGBoost dalam menangani data imbalance. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa assembly learning memberikan keseimbangan terbaik antara performa dan stabilitas. Lalu membuktikan peran penting pre-processing, feature selection, dan smooth. Nah, tanpa processing yang tepat, performa model menurun drastis. Smooth membantu menyeimbangkan kelas fraud. Lalu ada memberikan rekomendasi praktis untuk institusi keuangan. Nah, hasil dari riset ini dapat langsung digunakan oleh bank dan fintech dalam memilih model deteksi fraud. Selanjutnya, ada metode pemecahan masalahnya. Data berisi transaksi fraud dan non-fraud digunakan sebagai dasar pembelajaran model. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pemecahan masalah. Nah, ada pengumpulan dataset transaksi. Jadi, dataset ini berisi transaksi fraud dan non-fraud digunakan sebagai pembelajaran model. Lalu ada data pre-processing, yaitu tahap ini memastikan data siap digunakan dan mengurangi bias akibat ketidakseimbangan kelas. Lalu ada implementasi algoritma. Nah, berbagai algoritma diuji untuk perbedaan performa pada dataset yang sama. Lalu ada hyperparameter dan validasi. Di grid search dan k-fold cross validation digunakan untuk memastikan hasil yang objektif dan stabil. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Penggunaan metrik evaluasi. Precision dan recall diprioritaskan karena false negative, fraudnya itu tidak terdeteksi dan sangat berisiko. Lalu hasil evaluasinya XGBoost unggul secara keseluruhan, random forest stabil, dan interpretable deep learning unggul tetapi kurang transparan aja. Lalu kita masuk ke ide pengembangan riset. Nah, pengembangan hybrid model atau ensemble plus deep learning. Nah, dia itu menggabungkan keunggulan akurasi deep learning dan stabilitas ensemble. Nah, selanjutnya ada implementasi real-time fraud detection system. Nah, model ini bisa diterapkan langsung pada sistem transaksi yang berjalan. Selanjutnya ada integritas dengan explainable AI atau XAI. Nah, itu tuh membantu kepatuhan regulasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selanjutnya ada penerapan pada domain lain. Nah, pendekatan ini juga bisa digunakan di asuransi seperti fintech, e-wallet, dan deteksi anomali pajak. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama ada ensemble learning adalah solusi yang paling seimbang. Nah, memberikan performa yang tinggi dan interpretabilitas yang cukup. Lalu ada deep learning efektif namun mahal. Itu cocok untuk skala besar dengan infrastruktur yang memadai. Lalu ada pre-processing data adalah faktor krusial. Nah, kualitas data menentukan keberhasilan dari model itu. Lalu tidak ada algoritma tunggal terbaik. Nah, pemilihan model juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Oke, sudah di penghujung acara. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam jurnal A Cooperative Study of Data Mining Algorithm for Fraud Detection in Financial Transaction memberikan kontribusi yang sangat relevan terhadap tantangan nyata di dunia keuangan digital ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa deteksi penipuan tidak dapat lagi mengandalkan metode konvensional berbasis aturan semata, melainkan membutuhkan pendekatan berbasis data yang adaptif, cerdas, dan mampu menangani kompleksitas serta ketidakseimbangan data transaksi keuangan. Lalu, melalui perbandingan berbagai algoritma data mining, machine learning, hingga deep learning, penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada satu algoritma yang bersifat universal untuk semua kondisi, melainkan pemilihan model harus disesuaikan dengan karakteristik data, kebutuhan sistem, serta keterbatasan infrastruktur yang dimiliki. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya tahap processing data dan pemilihan metrik evaluasi yang tepat, terutama dalam konteks deteksi fraud di mana kesalahan prediksi dapat berdampak langsung pada kerugian finansial dan kepercayaan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bentuk evaluasi komparatif algoritma, tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi institusi keuangan, perbankan, dan perusahaan fintech dalam merancang sistem deteksi fraud yang lebih efektif, efisien, dan dapat diandalkan. Harapannya, pendekatan dan temuan dalam penelitian ini bisa jadi dasar bagi pengembangan sistem keamanan transaksi keuangan yang lebih canggih di masa depan. Sekian dari saya, demikian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.